Ya Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Ilahi anta ma'sudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Bukti pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini semata-mata itu karena karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tak henti-hentinya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita telah mendengar dari pengalaman Ibu Ana Malisi yang begitu banyak ya, sehingga begitu keren masuk ke TV ya kan, sana kemari ya, artinya Jakarta Turki lah udah dianggap kecil, enteng gitu ya, ke sana kemari, apalagi sebentar lagi dia mau umroh. Mudah-mudahan dia sehat, amin, dan dapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang berkata dalam Al-Quran, Inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya kamu memang berbeda-beda. Ya, ada suatu contoh, kalau orang berhasil ya beternak burung murai, tentunya keberhasilan orang itu, kita itu kepengen untuk meniru orang itu. Ya, tapi begitu kita lakukan, tidak mungkin apa yang kita berhasilan itu tidak mungkin akan sama. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalamnya sudah menerangkan, Inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya kamu memang berbeda-beda. Kita datang kemari tujuannya satu ya, tapi dalam pikiran kita pasti itu berbeda ya, semuanya akan berbeda gitu. Jadi dalam hal ini tentunya kalau kita mengikuti pengalaman, sebelum saya masuk PKD dari mulai tahun 94, saya udah mengelola yang namanya anak yatim piatu kurang lebih sekitar 64 orang. Alhamdulillah. Yang sampai sekarang masih eksis, bergantian kita santuni anak yatim itu sampai SMA, dari mulai SD sampai SMA, lalu kita carikan pekerjaan selesai. Sampai sekarang kita itu pengalaman-pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Karena waktu saat itu saya ngaji di Ajengan, di Bogor, Ajengan Tatang itu cuman dikasih ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim, yaitu yang menghardik anak yatim yang tidak peduli dengan orang miskin. Gitu. Kita pergi haji tawaf, hajinya tawaf, di depan Ka'bah kita tawaf, tapi hakikatnya pada saat kita di rumah kita tidak pernah tawaf. Kita tidak pernah tawaf. Yang ada dalam pikiran kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tawafnya tidak ada. Padahal Nabi sudah berkata dalam hadisnya, 40 rumah di depanmu itu adalah saudaramu. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya saudaramu. Tawaflah kamu. Di situ ada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Apalagi kita diberikan kelebihan kemampuan kita. Hendaklah kita pikirkan saudara-saudara kita ini. Itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ikut PKD, begitu banyak manfaat PKD yang kita dapatkan dari guru-guru kita, ya kan? Tidak percuma kita ikut PKD. Ya, begitu saya keluar PKD, saya disuruh pokoknya sedapatnya kita ceramah pakai baju PKD di apa itu di foto saya di WA itu selalu tampilkan pakai baju itu, tidak pernah saya hapus, tetap itu ya kan. Itu pengalaman yang paling kita harus hargai gitu. Makanya kita tidak luput ya kan kepada guru-guru kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Jangan sampai dilupakan sedikit pun ya kan, karena kita bisa berbicara itu semuanya dari ada sebab dan sababiahnya gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
hendaklah ibadah kita itu kita jadikan sesuatu yang mempunyai tolak ukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ibadah jangan dicampur adukkan dengan mencari kehidupan. Ya. Artinya kita masih banyak lahan-lahan yang kita garap seperti Mama Ana Malisi tadi, ya kan, mendekati anak-anak yang di jalanan, itu sesuatu kerjaan yang sangat mulia karena banyak orang yang tidak tersentuh dalam hal itu. Gitu. Ya, seandainya di kampung kita suatu contoh, saya pernah ngumpulin 15 anak remaja yang pada saat itu dia tidak bisa mengaji Al-Quran. Ya, begitu kita dekatin, ya, dengan rasa kasih sayang, apa yang harus dibutuhkan sama dia itu. Ngaji, kita ajarkan ngaji. Ya. Setelah itu apa yang dia inginkan? Pak Haji, saya kepengen belajar hadroh. Ya kita beli, ya kan? Karena saudara-saudara kita banyak yang punya kelebihan rezeki, kita hubungin untuk mengumpulkan dana supaya anak-anak itu tersalurkan apa itu bakat-bakatnya.